Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian? Semoga kabar adik-adik dahsyat dan luar biasa. Tentunya karena Tuhan Yesus adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Kakak mau lanjutkan cerita minggu lalu, yaitu kisah Nabi Yunus. Tetapi sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Ambil sikap doa yang manis, duduk dengan sopan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur atas semua kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh sangat baik. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, menjadikan kami berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik buka Alkitabnya di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat. Tetapi kita hanya membaca di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua bagian B. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah Nabi Yunus, di mana Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, dan akhirnya Yunus ditelan ikan yang besar. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Yunus kembali dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Nah, setelah Yunus keluar dari perut ikan itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan kembali menyuruh Yunus pergi seperti sebelumnya, pergi ke Niniwe. Tetapi kali ini adik-adik, Yunus benar pergi ke Niniwe. Dia tidak melarikan diri lagi. Dia bersiap untuk berangkat. Ia membawa semua apa yang dia perlukan adik-adik. Nah, adik-adik tahu kota Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Di kota itu luasnya 3 hari perjalanan, besar bukan? Nah adik-adik, sesampainya Yunus di kota itu, Yunus mulai berseru kepada penduduk kota tersebut. Yunus berkata, "Hai orang-orang Niniwe, 40 hari lagi kotamu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Engkau akan dihukum oleh Tuhan." Nah adik-adik, setelah orang-orang Niniwe mendengar apa yang dikatakan Yunus, mereka percaya kepada Allah. Mereka berpuasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Mereka mengenakan kain kabung, dan sampailah kabar itu kepada raja kota Niniwe. Raja turun dari singgasananya. Ia mengganti jubahnya yang indah dengan kain kabung adik-adik, dan ia duduk di dalam abu. Kemudian raja memerintahkan semua penduduk kota Niniwe dan juga semua ternak diperintahkan oleh raja untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mereka berpuasa adik-adik, mereka berseru dan berlutut memohon belas kasihan dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat perbuatan mereka, yaitu bagaimana mereka bertobat dan berbalik dari segala kejahatan mereka, maka Allah menyesal atas semua rencananya untuk mendatangkan malapetaka atas Niniwe. Dan Allah pun tidak jadi menghukum mereka. Tetapi adik-adik, karena Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe, hal itu membuat Yunus sangat kesal adik-adik. Ia marah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita sudah dengar, taulah kita bahwa Allah itu memang sangat baik. Ia telah memberikan kesempatan kedua, baik kepada Yunus dan juga kepada penduduk kota Niniwe.
Bayangkan saja adik-adik, kalau Yunus tidak diberi kesempatan kedua, maka Yunus pasti sudah mati binasa di dalam perut ikan itu. Begitu pula dengan penduduk kota yang ada di Niniwe. Bersyukurlah adik-adik kalau kita masih diberikan kesempatan hari ini. Dan lakukanlah dengan baik apa yang sudah dipercayakan kepada kita, kepada adik-adik. Adik-adik punya teman yang suka nakal, suka gangguin teman-teman yang lain, tetapi kemudian dia menyesal dan meminta maaf. Apakah adik-adik mau memaafkannya? Benar adik-adik, kita harus memaafkannya dan memberi kesempatan kedua kepadanya. Karena Tuhan juga mengampuni kita karena semua kesalahan kita adik-adik. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Ayo kita baca ayat pokok kita sekali lagi. Yunus pasal yang keempat, ayat yang kedua bagian B. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Amin firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, kasih setiamu besar bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kami dan memberi kesempatan kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa, tolonglah dan lindungi kami sepanjang minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Bye-bye.